mendiskusikan terkait dengan Silpa yang dari tahun ke tahun ini selalu naik. Nah, saya memang pernah menyampaikan persoalan ini kepada Wakil Bupati agar ini segera dijawab pertanyaan-pertanyaan mereka, karena ini kalau ini tidak dijawab secara tuntas, nah ini akan selalu menjadi pertanyaan. DPR kenapa hadirnya tidak lengkap, cuma 2 orang kan? Artinya sebenarnya itu menjadi perhatian kita juga, kenapa ini masalah masyarakat kok hadirnya cuma bisa 2 orang, khususnya PU 1 orang pun nggak ada yang hadir. Oleh karenanya pada hari ini kami mengundang dan mempersilahkan teman-teman dari LSM Fakta, dari Aman dan Lembaga Adat untuk sekali lagi menyampaikan langsung dan mendapat dan nanti diberikan tanggapan. Saya pikir ini ada bagian adat, ada smartphone, perencanaan pembangunan kita ada dari Bapeda, BP3D, kalau dulu namanya Bapeda. Kalau sekarang ada singkatan itu Bapelit Bangga atau BP3D, dan ada dari bagian keuangan dan aset daerah untuk menyampaikan langsung dan silakan ditanggapi. Pada intinya sebenarnya kita mengkritisi tentang penyerapan anggaran, terutama yang sudah kita tahu kemarin tahun 2020 sampai Silpanya sampai 700 M ya. Walaupun kemarin dari teman-teman DPR sudah menjelaskan kepada kami pada pertemuan pertama, ada Pak Marta juga menjelaskan, namun saya pikir ada layaknya bahwa teman-teman pemerintah apakah bisa melalui humas atau yang lainnya juga melakukan klarifikasi dan menginformasikan kepada masyarakat, karena sampai saat ini masyarakat itu menganggap Silpa uang yang segitu banyak tidak digunakan kan memang sayang sekali, walaupun pada akhirnya ada aturan-aturan atau halangan-halangan teman-teman pemerintah untuk melaksanakan penggunaan anggaran tersebut. Seperti disinggung oleh saudara Aditya tadi mengenai masalah komunikasi pemerintah yang kami anggap kurang mengena ke masyarakat, kurang terbuka, terutama kalau sudah masalah anggaran. Pemerintah sangat tertutup sekali. Bahkan bahkan ada beberapa bukti kita menemukan pemerintah membuat pernyataan yang sebenarnya tidak benar gitu. Contoh tahun 2021 sekitar tanggal 9 Juni 2021 Bupati mengundang wartawan dan mengatakan bahwa tahun saat itu masalah sampah yang booming kan. Informasi dari Pak Bupati Kutai Barat mengatakan dana APBD Kutai Barat dipangkas 800 miliar untuk biaya COVID. Nah, tiba-tiba ada berita lagi di DPR ini mengatakan bukan dipangkas, tapi itu Silpa 708 miliar. Jadi kita masyarakat ini kan bingung, apakah Bupati yang benar, apakah DPR yang benar? Yang satu bilang dana dipangkas oleh pusat untuk biaya COVID, yang satu lagi mengatakan bahwa Silpa, dan bukti itu adalah didapat dari laporan BKD, kata-kata DPR kan dalam rapat, dalam berita kita baca, karena masuk di media online kita baca. Nah, karena itu kita berharap ada keterbukaan. Toh kita masyarakat ini juga tidak seperti bilang Pak Ali, kita tidak minta doang itu. Yang kita ingin pemerintah ini maksimal membangun. Kalau itu memang Silpa, ya katakan Silpa, transparan. Jangan dana dikatakan yang nyatanya Silpa, tapi dikatakan defisit. Nah, ini kan jadi kendala. Jadi masyarakat tidak bisa berperan secara aktif untuk terlibat memantau kegiatan pemerintah atau memberi masukan. Karena kalau sudah bilang Silpa nggak ada uang, berarti kan semua akan macet. Siapa yang bisa kerja kalau nggak ada uang? Nah,
Jadi di sini kita minta ya dengan sangatlah, karena pemerintah ini adalah mengatur masyarakat dan mengatur uang masyarakat. Jadi ketika silpa sebanyak ini setiap tahun justru meningkat, tapi di publik, di masyarakat dikatakan defisit, kita tidak silpa. Saya menjelaskan sesuai dengan kapasitas saya. Jadi yang di luar kapasitas saya tidak bisa memberikan penjelasan. Yang pertama terkait dengan silpa. Memang kalau silpa ini memang tidak seksi, Pak. Karena seolah-olah kalau kita berbicara terkait dengan silpa itu, uang itu ada dan kita bisa gunakan kapan saja. Nah, tadi ada pertanyaan Bapak, silpa itu adanya di mana? Baik, langsung saya jawab. Silpa itu ada di rekening. Rekeningnya beda-beda, Pak. Tergantung dari sumber anggarannya. Contoh, atau mungkin sebelum ke silpa dulu, saya mungkin secara singkat saya jelaskan dulu apa sih itu silpa. Kalau silpa itu atau biasa kita kenal dengan sisa lebih perhitungan anggaran. Contoh sederhana, misalnya kita anggarkan kegiatan ini 1 miliar, tetapi di pertengahan jalan yang bisa terrealisasi hanya separuhnya dari 1 miliar. Penyebabnya macam-macam. Salah satu contoh regulasi yang selalu cepat berubah. Nah, tadi saya ibaratkan silpa itu pengertiannya sisa lebih perhitungan anggaran. Contoh kita anggarkan 1 miliar untuk kegiatan tahun anggaran 2021 misalnya. Yang terserap dari 1 miliar itu hanya 500 juta. Berarti 500 juta ada di kas, dan yang di kas ini tidak dikembalikan kemana-mana, tetap dia ada di kas daerah, ada di kasnya, uangnya tidak kemana-mana. Nah, terkait dengan penggunaannya ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, silpa yang ada di kas pemerintah daerah harus diaudit dulu oleh BPK. Jadi yang 2021 kita belum tahu jumlah persisnya berapa, karena nunggu audit. Ini minggu depan ini mungkin BPK ada. Nanti audit dulu, betul nggak silpa ini yang ada memang sekian. Nah, silpa itu tadi kenapa ada sisa lebih perhitungan anggaran tadi, karena salah satunya itu tadi. Kita sudah merancang menganggarkan, sudah bagus, rencana kegiatan anggaran pemerintah daerah itu sudah tersusun rapi. Tiba-tiba ada edaran Kemendagri seperti yang kemarin Pak ini, termasuk Kokil Pak, mohon maaf agak awal kemarin itu, tiba-tiba ada edaran Kemendagri di bulan September yang kita sudah susun bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran 5-10% untuk BTT, bantuan terbuka untuk COVID. Jadi kalau misalnya APBD kita itu 1 triliun, 10%-nya apa 100 miliar ada di situ, kita tidak bisa apa-apa, Pak. Untuk BTT ini untuk penanganan COVID. Nah, sekarang sudah terbit Permendagri terkait dengan operasional rekan-rekan TNI Polri. Jadi mereka ini digenjot supaya menampingi masyarakat kemungkinan akan biaya operasional mereka, supaya semua kita divaksin, Pak. Supaya divaksin, termasuk pengadaan vaksin juga di situ, BTT. Nah, itu terkait silpa. Kemudian tadi silpa ini ada di kas, kita tidak kemanakan, tidak ada, tetap ada di situ. Tapi yang pasti jumlahnya tidak seperti itu. Ada silpa yang sampai hari ini bukan kita tidak bisa gunakan, Pak, yaitu DBHDR, dana bagi hasil sumber daya alam revitalisasi kehutanan. Itu hanya ada 3 organisasi perangkat daerah bisa menggunakan itu. Karena juknis dari kementerian memang begitu, hanya 3, yang lain tidak bisa. Yang pertama Dinas Lingkungan Hidup, yang kedua Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang ketiga ini Dinas Pariwisata. Yang Dinas Pariwisata sampai dengan hari ini belum berani menganggarkan karena menunggu juknisnya belum terbit. Itu aturan-aturan yang membuat kita memang susah. Nah, jadi DBHDR yang ada, yang jumlahnya besar itu yang menyumbang. Kenapa banyak?
Silva, tapi itu tidak dikembalikan kemana-mana, tetap ada di situ. Biasanya kita menunggu juknis dari kementerian. Yang jadi masalah Pak, biasanya juknisnya itu terbit pertengahan tahun. Kayak apa kita menggunakan anggaran ini sudah pertengahan tahun, termasuk yang kegiatan sifatnya fisik Pak. Itu kan harus proses lelang. Kita tidak bisa dulu sebelum ada juknis yang terbit dari kementerian. Dan itu tadi hanya ada 3 organisasi perangkat daerah yang menggunakan itu. Dan itu lebih banyak berhubungan dengan pemadaman kebakaran lahan. Kalau musim hujan ini ya nggak bisa kita, nggak bisa, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani karena juknisnya memang lebih ditujukan untuk pemadaman kebakaran hutan. Itu DBHDR yang ada di KAS. Kemudian ada lagi sumber dana dari dana alokasi fisik DAP. Kemarin kita anggarkan di Dinas Pertanian itu ada salah satu kegiatan nilainya cukup besar, kalau saya tidak salah 3 miliar. Itu kegiatannya di Pongan. Karena pos manjur, kegiatan sudah dilaksanakan karena banjir, akhirnya pihak ketiga itu menyerah. Material habis di bawah air. Dan itu karena faktor alam. Anggarannya ada, tapi tetap utuh, tidak bisa dicairkan. Ya karena tadi pos manjur itu pihak ketiga sudah bekerja, peningkatan badan jalan, pas banjir datang habis Pak. Mungkin Pak Eli tahu di daerah sana. Habis. Bekerja lagi habis. Akhirnya buat pernyataan kalau pos manjur, ya sudah tidak dilanjutkan, nanti kita lanjutkan tahun depan. Dananya ada. Jadi dana-dana yang silva itu tetap kita gunakan untuk kegiatan kelanjutan tahun depan. Kemudian yang ketiga penggunaannya. Setiap tahun biasanya ada perpindahan pegawai, ada kenaikan gaji pegawai. Nah dari situ lagi ambil untuk menuruti. Termasuk nanti misalnya ada penambahan saudara-saudara kita yang jadi TKK. Dari situ, bukan dari yang lain-lain. Jadi silva itu tetap kita gunakan dan kita tidak kembalikan ke pusat, tetap ada. Hanya saja memang di kas daerah itu posnya itu beda-beda. Kalau untuk DAP ada sendiri ya. Ada dari Bankilpro, ada. Cukup puas juga terkait dengan penjelasan Ketua Komisi 1 Pak Arkadius Eli terkait dengan yang namanya silva, karena mereka selama ini kan selalu mendiskusikan terkait dengan silva yang dari tahun ke tahun ini selalu naik. Nah saya memang pernah menyampaikan persoalan ini kepada Wakil Bupati agar ini segera dijawab pertanyaan-pertanyaan mereka, karena ini kalau ini tidak dicari atau tidak dijawab secara tuntas, nah ini akan selalu menjadi pertanyaan. Nah jadi itu kenapa kami dari DPRD tidak berani terlalu banyak untuk penjelasan ini ya, karena memang ranahnya ini ranah pemerintah. Nah ya sekali lagi saya menyayangkan mereka tidak bisa full untuk hadir pada hari ini, khususnya PU satu orang pun tidak ada yang hadir. Nah jadi kami ke depan ketika kami sudah menyusun jadwal lagi, kami akan undang dengan ya mungkin dengan cara-cara yang agak keras agar mereka mau hadir, karena mereka yang paling banyak untuk menjelaskan ini, khususnya jembatan, kemudian jalan kita yang kita lihat di sana sini lagi rusak. Nah, mereka perlu menjelaskan itu apa persoalannya di OPD mereka kan. Ada rencana agenda ulang lagi nih Pak? Ya kalau saya secara pribadi saya sampaikan ke Pak Arkadius Eli dan Bapak dari RSM tadi, saya agendakan kembali karena memang masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab kan. Ini kan begitu kencangnya LSM Fakta ini sebagai kontrol sosial, terutama menyoroti soal silpa. Kira-kira versi dari DPR sendiri soal silpa ini kan ada pemahaman yang berbeda antara masyarakat awam dengan penjelasan yang disampaikan oleh BKAD tadi. Kira-kira untuk versi DPR sendiri mengenai silpa ini gimana Pak Ketua? Iya, jadi silpa ini seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ini memang sumbernya itu memang banyak. Makanya tadi dari pihak Fakta mengatakan jangan sampai tahun 2022 ini silpa itu di atas 200 miliar lagi. Nah kami dari DPRD secara pribadi saya juga mengatakan bahwa tidak mungkin. Karena apa? Karena salah satu
yang membuat mereka dari pihak pemerintah ini memang agak penyerapannya itu ya terkait dengan peraturan-peraturan dari pusat itu. Turun peraturan dari pusat artinya untuk pelaksanaan itu bisa ditunda dulu, kayak penundaan. Kemudian tadi dijelaskan juga bahwa saat ini yang namanya tender atau lelang itu jor-joran. Nah, jor-joran itu penawaran. Artinya misalnya yang 10 miliar bisa ditawarkan menjadi 8 miliar. Berarti ada 2 miliar silpanya. Itu kan menjadi silpa itu. Nah, sekarang untuk infrastruktur kita itu nilainya kurang lebih 600-an miliar.